Audio Jungle. Audio Jungle. Menjadi orang tua itu kadang repot, tapi kadang mudah, kadang membosankan, tapi terkadang juga menyenangkan. Dari dua pilihan itu pasti orang tua akan memilih yang positif, yang menyenangkan, dan yang membahagiakan. Nah, bagaimana mengingat masa lalu dan masa lalu itu menjadi hal yang terbaik untuk disampaikan ke anak-anak, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kata kuncinya adalah tidak semua yang kita peroleh, kita berikan ke anak. Tidak semua yang pernah kita alami, kita sampaikan ke anak. Itu prinsip pertama. Artinya orang tua sudah mendapatkan ribuan informasi yang masuk dalam pikirannya. Ribuan rasa, ribuan hati, ribuan penalaran, ribuan pikiran. Tapi tidak ribuan itu kita berikan ke anak. Orang tua perlu menyeleksi untuk anak, menyeleksi kapan harus disampaikan. Jadi tidak asal dia sampaikan, perhatikan kapan untuk disampaikan. Dengan tujuan apa, dibungkus dengan apa, lalu saat situasi yang bagaimana. Apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari. Itu yang perlu diperhatikan supaya pesan itu sampai. Pilih. Tidak semua pesan hari itu juga disampaikan. Kita harus selektif. Ini untuk sekarang, ini untuk bulan depan, ini untuk nanti ketemu waktu Lebaran, ini waktu ketemu ini. Yang penting ada di situ. Yang paling mudah adalah buat catatan. Catatan untuk apa, dibuat catatan. Jadi yang pertama, semua informasi kita dapatkan, tapi tidak semua informasi kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mendung, pasti ada hujan. Ada badai, pasti ada angin. Artinya informasi itu berikanlah ketika momentum itu terjadi sebab akibat. Jadi tidak berdasarkan pilihan yang pertama, tetapi berdasarkan situasi yang sedang terjadi pada anak. Contoh ketika anak mengalami kerutan pikiran pada masalah ekonomi, maka masuklah ke pengalaman ekonomi, tapi jangan sampai menyinggung, sehingga pengalaman itu perlu dimodifikasi. Jadi yang kedua, itu berdasarkan kondisi yang terjadi saat itu, kondisi yang terjadi di waktu itu, dan kondisi di situasi yang tepat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahasa yang baik, bahasa yang diterima. Bahasa yang baik, bahasa yang diterima. Artinya, kita bisa menyampaikan pesan yang ribuan itu tentu diseleksi, tetapi pesan itu akan menjadi sia-sia ketika dibungkus oleh bahasa yang tidak pas. Bahkan malah mendapat balikan yang negatif. Dia bisa marah ke kita, dia bisa jauh ke kita gara-gara bahasa itu. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang bagus. Apakah pakai analogi, paribasan, atau pakai pembungkus dengan kata-kata bijak, atau pakai apa? Yang penting bahasa itu menentukan. Kalau bahasanya baik, dia akan menerima dengan baik. Kalau bahasanya buruk, anak itu menolak dengan bahasa itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, diam ketika diperlukan. Jadi tidak semua pesan kita berikan dengan omongan, tetapi suatu waktu kita perlu diam. Meskipun kita tahu, meskipun kita ngerti,
kita harus diam. Diam itu bisa jadi menyelamatkan. Diam itu bisa jadi memberikan kekuatan. Diam itu bisa jadi memberikan energi baru bagi anak itu. Jadi yang keempat adalah diam. Yang kelima, bawalah dia pergi seperti keinginannya, tapi memenuhi keinginan kita. Jadi, bawalah dunia kita ke dunia mereka, dan bawalah dunia mereka ke dunia kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak langsung menasihati, tidak langsung memberikan pesan, tetapi kita ajak ke tempat saudara, supaya saudara itu yang akan ngomong. Kita ajak ke tempat orang tua yang lain, supaya orang tua itu akan ngomong. Jadi istilah Jawanya nabok nyilih tangan. Artinya menasihati dengan meminjamkan tangan. Itu yang kelima. Yang keenam, siapkan piringnya, dia akan makan. Maksudnya siapkan isi nasihat kita, dia akan memakannya sendiri. Jadi kalau itu dalam buku, ya geletakkan saja buku puisi miliknya Khalil Gibran yang tentang anak umpamanya. Atau kita suatu saat beli dari toko buku, letakkan di meja, begitu saja. Nanti dia akan lihat. Kadang-kadang memang anak malu ketika mau melakukan sesuatu dengan tanya ke orang tua. Dia akan malu melakukan sesuatu ketika orang tua tahu. Jadi, lakukan itu. Siapkan piringnya, dia akan makan. Itu yang ke-6. Nah, yang ke-7, angin yang tidak bergerak, angin yang memberikan kedamaian. Jadi orang tua perlu melakukan sesuatu yang hal biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tenang dan tidak kaget, ya ojo kagetan, ojo gumunan, jangan kaget, jangan heran, jangan termangu-mangu. Biasa saja meskipun itu problem yang sedang dihadapi oleh anak Anda. Biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Hubungan orang tua dengan anak itu hubungan yang realistis, hubungan yang nyata, hubungan yang seharusnya terjadi. Tetapi ingat, terjadi perbedaan persepsi. Bisa jadi persepsinya orang tua besar, persepsinya anak sedikit sehingga tidak ketemu. Ini orang tua, ini anak nggak ketemu. Atau bisa jadi sebaliknya, persepsinya anak luas karena pergaulan yang sangat panjang, baca buku, buka internet, anak di sini, orang tua di sini. Dan itu hal biasa. Sehingga pencocokan persepsi komunikasi itu teramat penting. Yang jelas orang tua tidak boleh menagih hasil dari nasihat itu. Relakan, yang penting sudah diomongkan. Jangan sampai ngomong begini, loh kan, dulu kan sudah saya beritahu, kok nggak dijalankan. Dulu saya sudah ngomong capek-capek, kok hasilnya nggak ada. Dulu nggak boleh begitu. Lepaskan saja, mengalir saja, pasti akan berjalan suatu saat. Saya punya pengalaman, tetapi tidak ke anak muda. Saya cerita, dia merasa iya, dia malah membantah karena untuk gengsi dia, ya tidak apa-apa. Tetapi setelah 3 bulan, dia melakukan apa yang kita lakukan. Seolah-olah itu tidak ide dari kita. Ya kita tidak apa-apa. Nah, begitulah komunikasi orang tua ke anak muda. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.